Teman-teman sahabat Sustamio, siapa teman-teman di sini yang saat ini nih masih mengalami gangguan GERD anxiety psikosomatis yang masih cukup tinggi persentasinya atau masih baru mengalaminya dan saat ini sedang nganggur ya, atau kebingungan untuk mencari kerja dengan kondisi sakit tersebut. Nah, di sini di video saya kali ini saya akan memberikan solusi atau tips atau mungkin masukan untuk teman-teman semua ya, yang dianggap pekerjaannya ini cocok bagi teman-teman yang masih banyak mengalami keluhan-keluhan dari gangguan GERD anxiety psikosomatis ya. Tentu saja teman-teman, pekerjaan yang cocok bagi teman-teman yang masih banyak sekali keluhannya atau baru mengalaminya itu pekerjaan yang tidak terlalu menguras energi, juga tidak terlalu menguras pikiran, dan tidak banyak bertemu dengan orang banyak, dan tentu saja juga tidak perlu banyak keluar atau di dalam lingkungan yang penuh dengan orang-orang atau dengan teman-teman atau kantoran, seperti itu teman-teman ya. Di antaranya nih teman-teman, yang pertama itu teman-teman bisa usaha atau bisnis atau memulai untuk jualan online ya. Banyak sekali sekarang marketplace. Nah, teman-teman bisa jualan di marketplace gitu kan. Pelajari sedikit-sedikit pelan-pelan. Jualan apa aja ya. Itu teman-teman bisa melihat di lingkungan di daerah teman-teman, misalkan ada yang booming, ada yang viral, atau produk yang laris, produk yang banyak diminati oleh masyarakat, misalnya apa gitu produknya, misalnya entah itu misalnya berupa pakaian, batik, atau misalnya makanan-makanan kering, atau misalnya apapun itu gitu ya. Nah, itu teman-teman bisa ambil di daerahnya ya. Jadi nggak perlu susah-susah, nggak perlu jauh-jauh teman-teman untuk mendapatkan barang yang jadi untuk dijualnya tersebut gitu kan ya. Cukup diambil dari daerah yang di sekitar teman-teman tersebut lalu jual, atau teman-teman juga bisa melihat, mencontoh gitu kan ke orang lain atau ke temannya atau ke siapa saja yang memang dia sudah berkembang dengan jualan online-nya tersebut. Nah, teman-teman bisa mengikuti untuk jualan juga produk-produk tersebut ya, ikuti langkahnya seperti itu, diikuti juga seperti itu. Mudah-mudahan menular juga kalau dia sudah bisa misalnya temennya atau kenalannya penjualan online produk tertentu dan berkembang gitu kan, terlihat prospeknya, teman-teman ikuti jualan juga produk tersebut seperti itu ya, dan dengan harga yang bersaing tentunya ya. Pelajari. Nah, ini tentu saja harus dipelajari oleh teman-teman ya, sedikit-sedikit. Nah, insya Allah nanti kalau memang misalnya sudah begitu, teman-teman akan menemukan sendiri jalannya gitu ya, akan tahu sendiri ilmunya seperti itu ya. Nah, untuk selanjutnya pekerjaan lainnya yang saya anggap ini cocok itu jualan kuliner juga melalui online ya. Dan kuliner melalui online, contohnya lewat GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau misalnya lewat di-share lewat status WA-nya teman-teman gitu kan, atau di status Facebook, atau lewat komunitas-komunitas Facebook yang jualan kuliner seperti itu di daerahnya ya. Nah, ini kan nggak terlalu nggak terlalu nguras energi teman-teman, nggak ribet juga, kemudian juga nggak banyak bertemu dengan orang-orang ya. Jadi teman-teman hanya menyiapkan masakannya, makanannya atau minumannya seperti itu gitu ya. Lalu nanti kan kalau ada yang pesen, driver nanti yang akan pick up seperti itu teman-teman ya. Bisa juga teman-teman jualan kuliner yang ringan-ringan, yang mudah dan tidak menguras energi, tidak membuat teman-teman terlalu capek ya. Jualan di rumah, contoh misalnya jajanan anak-anak atau minuman gitu ya, minuman-minuman kekinian atau jus, itu kan nggak capek teman-teman itu ya. Nah, itu bisa juga teman-teman, dan itu bisa dilakukan di rumah gitu kan, nggak perlu jauh, nggak perlu kemana-mana. Terutama kan bagi teman-teman yang masih takut untuk keluar dari rumah, untuk bertemu orang banyak di keramaian, nah ini cocok ya tuh. Nah, yang lainnya itu teman-teman bisa menjadi marketing
marketing online ya, marketingnya yang dilakukan secara online gitu kan, tanpa harus teman-teman jalan gitu kan kemana-mana keliling ya. Contohnya misalnya marketing mobil atau marketing perumahan, teman-teman cukup men-share foto berikut spesifikasinya dan lain-lainnya itu melalui status WA, melalui status Facebook seperti itu ya, gitu kan, masuk ke komunitas-komunitas yang berhubungan seperti itu. Oke ya. Nah, pekerjaan lainnya teman-teman bisa juga menjadi bagi yang hobi nulis nih, bisa mulai menulis ya, bisa mulai menulis tulisan-tulisan teman-teman, lalu bisa dijadikan e-book ya kan, dijual jadi secara online teman-teman ya. Ini sekaligus juga bisa menjadi terapi buat teman-teman gitu kan, karena teman-teman sudah melakukan hobinya teman-teman sendiri, otomatis yang namanya hobi itu akan menyenangkan gitu kan, akan memicu hormon endorfin tercipta gitu kan, seperti itu teman-teman ya. Lalu yang lainnya bisa juga teman-teman melakukan pekerjaan tadi menulis ya, e-book ya, bisa juga bagi teman-teman yang memiliki keahlian bahasa asing gitu ya, bisa menjadi penerjemah gitu. Nah, cari melalui online gitu kan, komunitas-komunitas atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan penerjemah, dan itu bisa dilakukan secara online teman-teman ya. Nah, jadi ini apalagi nih, kayak gini juga merupakan suatu hobi. Kalau yang memang memiliki keahlian, biasanya dia pun hobi gitu kan, hobi untuk menerjemahkan, misalnya jago bahasa Inggris atau bahasa Perancis atau apapun itu gitu kan. Nah, ini sangat berpotensi sekali teman-teman ya. Nah, dengan teman-teman melakukan pekerjaan-pekerjaan tersebut, itu otomatis teman-teman sudah mendapatkan berbagai macam beberapa manfaatnya, kan? Ya, berbagai macam manfaatnya. Udah jelas teman-teman sudah menyalurkan hobinya teman-teman, yang insya Allah akan mendatangkan hormon endorfin ya, seperti itu. Lalu teman-teman juga sudah mengisi waktu luang teman-teman sendiri, yang memang bagi penderita gangguan GERD anxiety itu tidak boleh bengong, tidak boleh berdiam diri ya, memang harus aktif seperti itu, harus pikirannya, otaknya tuh dipakai untuk bekerja pada hal-hal yang positif tentu saja, tapi bekerjanya tidak berat gitu kan, berpikirnya tidak yang berat seperti itu. Ini sebagai terapi teman-teman, dan sudah jelas juga ini lambat laun itu teman-teman akan mulai kembali beradaptasi melakukan hal-hal yang sebelumnya itu biasa teman-teman lakukan. Nanti akan tanpa terasa teman-teman akan mulai move on saya bertahap ya, dengan melakukan aktivitas-aktivitas positif tersebut. Dan tentu saja insya Allah teman-teman kalau berkembang usahanya, bisnisnya ini, insya Allah tentu saja cuan dong yang didapat gitu ya teman-teman, itu kan yang jelas itu kan tujuan utamanya. Walaupun sebetulnya tujuan selain udah jelas cuan, tapi yang udah jelas nih, yang paling penting dari sini, yang paling penting itu teman-teman tidak berdiam diri di rumah gitu kan, teman-teman melakukan hal-hal positif, teman-teman ini melakukan secara tidak langsung sudah melakukan terapi untuk bisa move on, untuk bisa keluar dari zona nyaman, untuk bisa keluar dari lepas dari gangguan GERD anxiety ini teman-teman, itu yang terpentingnya. Oke ya teman-teman ya. Nah, bagi teman-teman lainnya memiliki ide atau memiliki saran pekerjaan-pekerjaan lainnya di luar yang tadi saya sebutkan ya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, semoga video saya kali ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Kan yang jelas teman-teman tetap semangat dan harus berusaha terus, dan tentu saja berdoa ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan total kepada teman-teman ya melalui video-video saya ini. Amin ya rabbal alamin. Silahkan bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.